Dalam pandangan orang Jepang dan orang Jawa, kerja bukan sekedar mencari nafkah. Kerja adalah jalan untuk menata diri, sebuah bentuk latihan jiwa. Di Jepang, ada falsafah shokunin, semangat menjadi ahli dalam pekerjaan. Bukan karena ingin kaya, tapi karena ingin sempurna dalam pengabdian. Seorang tukang kayu, pembuat teh, atau pengrajin pedang, semuanya menjalani profesinya dengan kesungguhan yang sama. Bagi mereka, bekerja adalah cara menjaga kehormatan diri. Di Jawa pun, hal itu tak asing. Ada pepatah, jer basuki mawa bea. Segala keberhasilan memerlukan biaya, pengorbanan, dan kesungguhan. Kerja bukan sekedar alat mencari hasil, tetapi ibadah yang menyempurnakan hidup. Bukan hanya tentang apa yang dikerjakan, tapi bagaimana hati melakukannya. Keduanya percaya bahwa yang membuat kerja bernilai bukan besar kecilnya hasil, melainkan ketulusan dalam prosesnya. Maka tidak heran jika baik di Jepang maupun di Jawa, waktu selalu dihormati. Bukan sekedar dihitung, tapi dimaknai. Jepang mengenal istilah Ichigo Ichie. Setiap pertemuan terjadi sekali dalam seumur hidup, maka hadapilah dengan sepenuh hati. Setiap detik berharga, karena waktu yang lewat tidak akan kembali. Sementara di Jawa ada pepatah, alon-alon waton kelakon, pelan-pelan asal tercapai, alias pelan-pelan yang penting mencapai tujuan. Sebuah peringatan halus bahwa tergesa-gesa sering membuat manusia kehilangan arah, bahwa hidup bukan tentang cepat, tapi tentang tetap sadar dalam setiap langkah. Jepang menghormati waktu dengan kedisiplinan, sementara Jawa menghormatinya dengan kelembutan. Satu bergerak cepat agar tak menyia-nyiakan momen, yang lain melangkah perlahan agar tak kehilangan makna. Namun keduanya sejatinya sama-sama menjaga keseimbangan antara tanggung jawab dan ketenangan batin. Di balik kesibukan, baik orang Jepang maupun Jawa menyadari bahwa waktu bukan musuh, melainkan sahabat yang menuntun kita untuk tumbuh. Keduanya mengerti bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan dengan sepenuh hati adalah bentuk rasa syukur atas kehidupan. Di Jepang, ini terlihat dalam semangat kaizen, perbaikan kecil yang dilakukan setiap hari tanpa henti. Tidak ada kata cukup baik, karena selalu ada ruang untuk menjadi lebih baik. Sementara di Jawa, ada konsep gayuh kamulian. Mencapai kemuliaan bukan lewat kebesaran, melainkan lewat kesungguhan yang konsisten dan rendah hati. Keduanya mengajarkan hal yang sama, bahwa kerja sejati tidak membutuhkan penonton, bahwa nilai hidup bukan pada tepuk tangan, melainkan pada keheningan yang kita isi dengan niat baik. Di era dunia yang serba cepat, kebijaksanaan Jepang dan Jawa mengingatkan kita untuk tidak kehilangan arah di tengah kesibukan. Bahwa bekerja bukan hanya tentang hasil, tapi tentang bagaimana kita hadir sepenuhnya dalam proses itu. Karena waktu tidak pernah benar-benar pergi, ia hanya mengajarkan kita untuk menghargai setiap detik yang kita isi dengan makna, dengan cinta, dengan keikhlasan. Mungkin itulah sebabnya orang Jepang bekerja dengan diam dan teliti, sementara orang Jawa bekerja dengan tenang dan tulus. Dua cara yang berbeda namun bertemu pada satu titik, rasa hormat terhadap kehidupan itu sendiri. Kerja dan waktu bagi Jepang dan Jawa adalah dua sisi dari satu cermin. Yang satu mengasah ketepatan, yang satu mengasuh kebijaksanaan. Dan keduanya mengajarkan kita bahwa hidup bukan tentang berlari, tetapi tentang berjalan dengan sadar dan meninggalkan jejak yang bermakna.